Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khofifah Rizal Firmansyah dari Prodi Akuntansi 2020. Di sini saya akan membahas tentang 3 soal sebagai bahan ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi 1 kelas G dengan dosen pengajar Bapak Irfan Lutfi Ikhwani. Langsung saja kita akan menuju ke pembahasannya. Dalam kegiatan sehari-hari, mungkin kita dapat mengatakan bahwa seberapa sadar kita kalau ternyata matematika memiliki dampak yang cukup besar dan ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, baik itu dalam konteks sosial maupun konteks ekonomi. Sesuai dengan nama matkul ini sendiri, Matematika Ekonomi, yang mana di dalamnya membahas tentang materi matematika yang dapat diaplikasikan ke dalam ilmu ekonomi. Seperti apa contohnya? Nah, seperti yang terdapat di soal, bahwa kita dianjurkan untuk memahami 3 materi matematika yang dapat diaplikasikan ke dalam ekonomi. Yang pertama ada aplikasi derivatif di ekonomi, yang kedua konsep integral dan aplikasinya di ekonomi, yang ketiga adalah matriks dan sistem persamaan linear dan pengaplikasiannya di ekonomi juga. Langsung saja kita membahas soal yang pertama. Soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi derivatif di bidang ekonomi. Jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan. Kemudian, berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang ilmu ekonomi secara singkat. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu memilih, study of choice. Misalnya nih, ketika kita akan memproduksi pada tingkat output tertentu, biasanya terdapat berbagai cara alternatif yang dapat dipakai untuk mencapainya. Nah, inti persoalan optimisasi adalah memilih alternatif yang terbaik dari segala alternatif yang ada berdasarkan kriteria tertentu yang tersedia. Apa kriteria tersebut? Dalam ekonomi, kita terbiasa menggunakan berbagai kriteria yang ada, seperti memaksimumkan sesuatu, seperti misalnya laba sebuah perusahaan, utilitas yang dapat didapatkan oleh konsumen, dan lain-lain, atau meminimumkan sesuatu, seperti biaya produksi sebuah barang. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi yang berbunyi pengorbanan terkecil untuk mendapatkan hasil tertentu, atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal. Secara ekonomi, mungkin persoalan memaksimumkan atau meminimumkan dapat dikategorikan sebagai istilah optimisasi, yang berarti mencari yang terbaik. Akan tetapi, dalam konsep matematika, istilah kolektif untuk memaksimumkan dan meminimumkan dianggap sebagai ekstremum, yang berarti nilai ekstrim. Sebagai contohnya, dalam lingkup ekonomi, sebuah perusahaan ingin memaksimumkan sebuah keuntungan dari penjualan produknya, yaitu dengan memaksimumkan perbedaan antara total pendapatan yang didapatkan dengan total biaya yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Atau lebih mudahnya, kita memakai fungsi yang umum, yaitu Y sama dengan Fx. Karena fungsi tersebut dinyatakan dalam bentuk umum, sehingga tidak membatasi apakah fungsi tersebut linear atau non-linear, atau apakah fungsinya monoton atau mengandung bagian-bagian yang menaik atau menurun. Di antara berbagai kemungkinan jenis fungsi yang sesuai dengan fungsi tersebut, kita mengambil 3 kasus khusus seperti yang telah ada di layar. Pada gambar yang pertama, fungsi tersebut fungsi konstan, maka semua nilai dari variabel pilihan X akan menghasilkan nilai Y yang sama dan tinggi dari setiap titik pada grafik fungsi tersebut. Titik A, B, atau C dapat dipandang sebagai maksimum, minimum, atau mungkin tidak keduanya. Dalam kasus ini tidak ada pengaruh yang signifikan dalam memilih nilai Y X untuk memaksimumkan atau meminimumkan nilai Y. Pada gambar kedua, fungsi ini naik sempurna. Kita dapat menganggap titik D sebagai titik minimum, dan pada kenyataannya merupakan titik minimum absolut atau minimum global dalam rentang fungsi ini. Pada gambar ketiga, titik E dan F merupakan ekstrem relatif atau ekstrem lokal. Dalam artian,
Setiap titik mengabarkan ekstrim hanya di daerah yang berdekatan. Kita tidak mengetahui bahwa titik tersebut juga termasuk minimum global atau maksimum global, juga karena kita belum mengetahui kelanjutan dari fungsi tersebut. Meskipun dalam kasus ini bisa saja terjadi, mungkin juga tidak. Bila kita menemukan titik maksimum relatif, maka kita hanya perlu memilih yang terbesar dan membandingkannya dengan titik akhir guna menentukan maksimum absolut. Begitupun sebaliknya apabila kita mencari titik minimum. Definisi titik maksimum dan titik minimum. Titik X aksen dikatakan maksimum global apabila Fx aksen lebih dari sama dengan Fx untuk setiap X bilangan real. Titik X double aksen dikatakan maksimum lokal apabila Fx double aksen kurang dari Fx untuk setiap X suatu interval I. Titik X aksen dikatakan minimum global apabila Fx aksen kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X bilangan real. Titik X double aksen dikatakan minimum lokal apabila Fx double aksen lebih dari sama dengan Fx untuk setiap X untuk suatu interval I. Selanjutnya menentukan titik maksimum atau minimum. Untuk menentukan titik maksimum atau minimum, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama uji derivatif pertama dan yang kedua adalah uji derivatif kedua. Masing-masing cara tersebut menunjukkan perubahan dari sebuah fungsi atau derivatif dari suatu fungsi yang menandakan bahwa fungsi tersebut mengalami derivatif. Lalu syarat perlu titik ekstrim. Jika fungsi terdiferensial f mencapai titik ekstrim, baik itu maksimum atau minimum di titik x aksen, maka f aksen x aksen sama dengan 0. Namun apakah itu cukup? Misalnya pada kasus ini, pada gambar yang pertama, fungsi f terlihat mencapai kemiringan 0 pada titik j bila x sama dengan j. Kita juga dapat melihat bahwa f aksen j bernilai 0 yang memiliki arti bahwa fj menjadi nilai stasioner. Akan tetapi derivatif ini tidak berubah tanda dari salah satu sisi kiri maupun kanan titik j. Oleh karena itu, sesuai uji derivatif pertama, titik j tidak memberikan nilai maksimum maupun minimum seperti yang ditunjukkan pada grafik fungsinya. Dengan demikian, hal ini dikenal dengan titik belok atau titik stasioner. Pada kurva yang atas, ini menandakan kemiringan dari positif lalu ke titik j, lalu kemiringannya bernilai positif lagi, yang berarti tidak berubah nilai, yang tidak berubah tanda. Sebagai rangkumannya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa maksimum relatif didapat jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0, maka fungsi terdiferensial f mencapai titik maksimum lokal di x aksen. Jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x lebih dari 0, maka fungsi terdiferensial f mencapai titik minimum lokal di x aksen. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh soalnya dan pengaplikasiannya di ekonomi. Diketahui bahwa sebuah perusahaan dalam perusahaan pasar persaingan sempurna memiliki fungsi permintaan yang dihadapi sebagai berikut. QD atau menggambarkan sebagai kuantitas yang diminta sama dengan 80 dikurangi 0,2 P. P sebagai simbol harga yang dinyatakan dalam juta rupiah. Perusahaan tersebut juga diketahui telah mengeluarkan dan menetapkan biaya yang digunakan untuk memproduksi barang yang dijual dengan tingkat biaya 200 juta rupiah per unit barang yang diproduksi, atau kita bisa merumuskan dengan C sama dengan 200 Q. Tentukan fungsi keuntungan mencapai titik maksimum. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang soal yang pertama atau contoh pengaplikasiannya di bidang ekonomi.
Sebuah perusahaan mengalami fungsi permintaan dengan Ki D sama dengan 80 dikurangi dengan 0,2P dengan dikenai biaya sama dengan 200 per unit barang yang diproduksi. Kita bisa memformulakan lagi fungsinya menjadi P sama dengan 400 dikurangi dengan 5Q dengan biaya C sama dengan 200Q. Dengan begitu kita bisa mendapatkan bahwa TR merupakan rumus dari P kali Q. Kita masukkan nilai P-nya 400 dikurangi 5Q dikalikan dengan Q menjadi 400 Q dikurangi 5Q kuadrat dengan total cost sama yaitu 200Q. Marginal revenue merupakan turunan dari fungsi total revenue atau total revenue mengalami derivatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa total revenue tadi bernilai 400 dikurangi 5Q kuadrat, sehingga MR-nya diketahui 400 dikurangi 10Q dengan MC yaitu turunan dari fungsi TC bernilai 200. Selanjutnya kita akan membahas fungsi laba atau fungsi keuntungan atau biasa kita sebut sebagai profit, dilambangkan dengan P dengan rumusnya yaitu total revenue dikurangi dengan total cost. Profit sama dengan total revenue dikurangi total cost, yaitu 400Q dikurangi 5Q kuadrat dikurangi 200Q. Kita sederhanakan menjadi 200Q dikurangi 5Q kuadrat. Itu merupakan fungsi profit. Selanjutnya kita akan membahas fungsi laba yang mengalami derivatif atau diderivatif. Dengan begitu TR dan TC juga mengalami derivatif sehingga menjadikannya menjadi MR dikurangi MC. Untuk mencari syarat maksimum, kita harus turunan yang pertama yaitu sama dengan 0. Dengan begitu MR dikurangi MC yaitu 400 dikurangi 10Q dikurangi dengan 200 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai Q-nya, ketemu nilai Q-nya yaitu 20. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai Q-nya. Untuk mencari apakah fungsi tersebut merupakan fungsi maksimum ataukah fungsi minimum, kita menderivatif dari derivatif pertama atau fungsi laba aksen 2 kali. Nah, setelah kita mencari nilainya, ketemu laba aksen derivatif kedua yaitu negatif 10. Nah, negatif 10 itu merupakan kurang dari 0. Maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi tersebut mengalami maksimum, yaitu maksimum pada Q sama dengan 20. Dengan mengetahui nilai Q-nya, kita bisa mencari fungsi laba atau fungsi keuntungan dengan memasukkan atau mensubstitusi nilai Q ke dalam fungsi laba. Diketahui fungsi laba tersebut 200Q dikurangi 5Q kuadrat sama dengan 200 dikali 20 dikurangi 5 kali 20 kuadrat, sehingga fungsi labanya menjadi 2000. Nah, perusahaan tersebut mengalami laba senilai 2000 pada Q sama dengan 20. Nah, kita dapat membuktikannya di sini melalui GeoGebra dengan memasukkan fungsi laba atau fungsi keuntungan yaitu 200x min 5x kuadrat
yaitu mencapai nilai ekstremum di 20,2 ribu, yaitu pada X atau Q bernilai 20. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan dan masuk ke soal yang kedua. Soal ini berkaitan dengan aplikasi integral dalam ekonomi. Soal yang kedua, soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai integral dan aplikasinya di bidang ekonomi. Diketahui pada suatu pabrik tekstil terdapat mesin pencetak batik yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T sama dengan 4T plus 3 dibagi dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1 dalam ratus juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. A. Hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. B. Hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Soal ini membahas tentang aplikasi integral tak tentu atau antiderivatif yang merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Operasi ini disebut integral tak tentu karena belum memiliki nilai pasti. Dalam ilmu ekonomi, aplikasi integral tak tentu dapat diterapkan salah satunya ialah dalam menentukan fungsi total, baik fungsi pendapatan maupun fungsi biaya apabila diketahui fungsi marginalnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa fungsi marginal merupakan derivatif dari fungsi total, maka untuk mencari fungsi total, kita dapat mengintegralkan fungsi marginal tersebut. Sekarang kita akan membahas 3 bentuk fungsi yang biasa kita temukan dalam sebuah kasus perusahaan. Ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan fungsi laba. Yang pertama ada fungsi biaya atau total cost, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Di sini disimbolkan sebagai total cost atau TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost, atau TC sama dengan FC ditambah VC. Lalu TC dapat dihasilkan dengan mengintegralkan suatu fungsi marginal cost. Marginal cost didapatkan dengan melakukan derivatif terhadap fungsi TC. AC atau average cost didapatkan dengan total cost dibagi dengan kuantitas yang diproduksi suatu perusahaan tersebut, atau AC sama dengan TC dibagi dengan Q. Yang kedua ada fungsi pendapatan atau biasa disebutkan dengan TR, total revenue, didapatkan dengan mengalihkan harga yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan tersebut dikalikan dengan kuantitas yang dijual. Total revenue didapatkan dengan mengintegralkan suatu fungsi marginal revenue. Marginal revenue didapatkan dengan melakukan derivatif dari suatu fungsi total revenue. Average revenue didapatkan dengan membagi total revenue dengan kuantitas. Nah, dengan mengetahui dua fungsi tersebut, sebuah perusahaan dapat mengetahui atau mencari fungsi dari laba yang didapatkan. Fungsi laba dapat didapatkan dengan mengurangi total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan lebih lanjut atau terperinci dari soal yang kedua. Diketahui R aksen T sama dengan 4T plus 3 dibagi dengan 4T kuadrat ditambah 6T plus 1. Nah, bagaimana kita mencari fungsi R-nya? Nah, kita bisa mencari fungsi R-nya dengan mengintegralkan R aksen tersebut. Nah, kita bisa mencari fungsi R-nya dengan mengintegralkan fungsi R aksen tersebut, yaitu integral dari 4T plus 3 dibagi dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1 dt.
kita misalkan di sini U sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1. Nah, kita bisa mengetahui turunan dari DU, yaitu DU per DT sama dengan 8T plus 6. Sehingga kita bisa mencari nilai DT-nya menjadi DU dibagi dengan 8T plus 6. Setelah kita mengetahui nilai DT, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus tersebut, sehingga menjadi integral dari 4T plus 3 dibagi dengan U dikali dengan 1 per 8T plus 6 dikali DU. Kita bisa coret di sini menjadi setengah integral dari per U kali DU. Nah, integral dari per DU ini kita hubungkan dengan fungsi len atau sifat len. Sifat len mempunyai Y sama dengan len X. Apabila Y aksen sama dengan per X, maka kita bisa mengetahui juga nilai Y, yaitu dari Y aksen. Misalkan apabila diketahui Y aksen sama dengan per X, maka nilai Y yaitu len X. Nah, di sini kita juga dapat mengaplikasikannya apabila len integral dari len U, kita dapat menjadikannya menjadi len U menjadi setengah len U plus T sama dengan len U dibagi 2 plus T, atau kita masukkan kembali nilai U nya menjadi len dari 4T kuadrat plus 6T plus 1 dibagi dengan 2 ditambah dengan C, karena fungsi tersebut merupakan fungsi integral tak tentu. Nah, yang ditanya di sini adalah yang A, pendapatan yang dihasilkan dari mesin tersebut selama 3 tahun. Apa artinya 3 tahun di sini? 3 tahun di sini adalah kita bisa menganggap bahwa 3 tersebut sebagai T, atau T sama dengan 3. Sehingga kita dapat mencari fungsi pendapatannya, yaitu R atau revenue. Kita masukkan lagi rumus tadi, yaitu len 4T plus 2, 4T kuadrat plus 6T plus 1 dibagi dengan 2 ditambah dengan C, sehingga kita ganti T nya menjadi 3 karena yang ditanya adalah selama 3 tahun, sehingga kita bisa memasukkan nilai 3 ke dalam T menjadi len dari 55 setelah mengalami perhitungan, sehingga kita bisa ketahui bahwa len dari 55 adalah 4,0073331 dibagi dengan 2, sehingga fungsi revenue-nya menjadi 2,00366665. Akan tetapi yang harus kita ingat di sini bahwa fungsi revenue merupakan bilangan yang kita misalkan dalam ratus juta rupiah, sehingga kita dapat mengalihkannya dengan 100 juta rupiah, sehingga fungsi revenue-nya menjadi 200.366.659.3. Yang kedua, yang B, hitung profit dari mesin tersebut selama 3 tahun. Nah, fungsi profit itu sendiri seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa fungsi profit didapatkan dari total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, total revenue sudah kita temukan tadi, yaitu fungsi R atau fungsi revenue. Namun yang belum kita ketahui di sini adalah fungsi TC. Fungsi TC diambil dari fungsi C, yaitu 50T, sehingga T nya kita ganti lagi menjadi 3 karena yang ditanya adalah 3 tahun, sehingga menjadi fungsi C menjadi 50 dikali 3, yaitu 150, dan lagi-lagi fungsi ini dinyatakan dalam juta rupiah sehingga menjadi 150 juta rupiah, sehingga kita dapat menghitung fungsi labanya atau fungsi profitnya, yaitu dengan mengurangi TR dikurangi dengan TC. 200 juta rupiah 366.659,3,
Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke soal yang terakhir atau soal yang ketiga. Soal yang ketiga, soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai matriks dan sistem persamaan linear. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara Wanokuni sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G, yang mana C sama dengan A dikurangi B, Y dikurangi T, dengan A lebih dari 0, dan 0 kurang dari B kurang dari 1. G sama dengan GY, dengan 0 kurang dari G kurang dari 1. Dengan keterangan Y menyatakan pendapatan nasional, C consumption yang menyatakan pengeluaran untuk konsumsi, G government expenditure atau belanja pemerintah, I investasi atau investasi, T tax atau pajak, A autonomous consumption expenditure, B marginal propensity to consume, dan G berapa persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. A. Nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. B. Jika diketahui I sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T sama dengan 80 triliun, B sama dengan 1/4, dan G 3/4, tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Cramer. Pada soal ini kita dianjurkan untuk memahami materi matriks dan sistem persamaan linear yang berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana kaitannya? Matriks dan sistem persamaan linear dapat diaplikasikan ke dalam ekonomi, terutama dalam suatu persamaan yang ada di ekonomi. Di soal ditunjukkan bahwa persamaan yang diberikan merupakan sebuah persamaan pendapatan nasional. Kita bisa melihat bahwa pendapatan nasional dalam persamaan tersebut disimbolkan dengan Y. Model persamaan tersebut merupakan model keseimbangan perekonomian tertutup 3 sektor. Apa itu? Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melakukan transaksi dengan perdagangan internasional atau tidak melakukan ekspor dan impor. Oleh sebab itu, dalam perhitungannya kita tidak melibatkan ekspor neto atau ekspor dikurangi dengan impor. Sedangkan yang dimaksud dengan 3 sektor adalah melibatkan pengeluaran pemerintah dalam perhitungannya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan metode Cramer. Metode ini diambil dari seorang matematikawan Swiss, yaitu Gabriel Cramer. Dalam hal ini kita menggunakan matriks dengan asumsi AX sama dengan B, determinan A tidak boleh sama dengan 0. Rumus yang digunakan yaitu XI sama dengan determinan AI dibagi dengan determinan A. AI adalah matriks A yang kolom ke I-nya diganti dengan vektor B. Selanjutnya kita memasuki soal yang terakhir atau soal yang ketiga. Diketahui Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G, dengan C yaitu A dikurangi B dikalikan dengan Y dikurangi T. Dengan A lebih dari 0 dan 0 kurang dari B kurang dari 1. Dengan G sendiri yaitu G dikalikan dengan Y, dengan 0 kurang dari G kurang dari 1. Kita bisa memformulakan fungsi tersebut menjadi sebuah fungsi yang baru, yaitu yang pertama Y dikurangi C dikurangi G sama dengan I, yang kedua BY ditambah C sama dengan A ditambah B kali T, yang ketiga ada negatif GY ditambah G sama dengan 0. Yang ditanyakan di soal yang ketiga ini adalah yang A, nyatakan dalam bentuk AX sama dengan B. Bentuk ini merupakan bentuk sebuah matriks yang berhubungan dengan sistem persamaan linear. Kita bisa mencari nilai X yaitu dengan variabel konstan yaitu C, Y, C, dan G. Sedangkan nilai B-nya yaitu I, A plus B kali T, dan 0. Sedangkan matriks A-nya yaitu 1, negatif 1, negatif 1, B, 1, 0, negatif G, 0, 1. Nah,
kita bisa mengetahui sehingga fungsi nilai matriks dari AX sama dengan B. Diketahui bahwa I atau investasi yaitu sebesar 120 triliun, A atau autonomous consumption yaitu sebesar 300 triliun, dan ada juga T yaitu tax sebesar 80 triliun, dan nilai B yaitu sebesar 1/4 atau kita sederhanakan menjadi 0,25, dan fungsi G yaitu 3/4 atau 0,75. Untuk awalnya kita dapat mencari determinan A untuk mempermudah kita menghitung menggunakan metode Cramer. Dari matriks A yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat menghitung determinannya sehingga menjadi 1 dikurangi G dikurangi B. Kita tahu sendiri bahwa G yaitu bernilai 0,75, sedangkan B bernilai 0,25, sehingga kita menguranginya menjadi 0,5, dan determinan A bernilai 1 dikurangi 0,5 atau sebesar 0,5. Selanjutnya, sesuai perintah, kita dianjurkan untuk menggunakan metode Cramer untuk menyelesaikannya. Metode Cramer ini mempunyai solusi yaitu XI sama dengan determinan AI dibagi dengan determinan A. AI adalah matriks A yang kolom ke I-nya diganti dengan vektor B. Selanjutnya yang B, kita dapat mencari nilai-nilai masing-masing dari elemen-elemen tersebut yaitu dengan menggunakan metode Cramer. Nah, fungsi Y sendiri kita masukkan determinan Y. Nah, pada kali ini kolom pertama kita ganti dengan vektor B sehingga menjadikannya nilai seperti yang ada di video. Dengan kita menghitung determinan dari masing-masing tersebut, kita dapat mendapatkan bahwa I dikurangi negatif A dikurangi B kali TO dibagi dengan 0,5 atau determinan A, sehingga kita mengetahui bahwa nilai Y yaitu bernilai 880. Sekarang kita dapat menghitung elemen C, yaitu dengan mengganti kolom kedua dengan matriks vektor B seperti cara sebelumnya, sehingga didapatkan determinan dari masing-masing tersebut yaitu A ditambah B kali TO dikurangi dengan G dikali dengan A plus B kali TO ditambah dengan B kali I dibagi dengan 0,5 dari determinan matriks A, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa 300 dikurangi 240 tambah 30 atau 270 dibagi dengan 0,5, sehingga kita bisa mendapatkan nilai C yaitu sebesar 100. Seperti cara sebelumnya juga, kita bisa mendapatkan nilai dari determinan masing-masing, didapatkan G kali A tambah B kali TO dikurangi dengan I dikali negatif G dibagi dengan 0,5 dari determinan matriks A, sehingga kita bisa mendapatkan 240 dikurangi negatif 90 dibagi dengan 0,5, sehingga kita bisa mendapatkan nilai G yaitu sebesar 660. Nah, kita dapat mencocokkannya seperti fungsi awal yaitu Y bernilai 880, sedangkan C bernilai 100, I bernilai 120, dan G bernilai 660. Nah, sesuai dengan fungsi yang awal,
Cara tersebut mengalami kecocokan. Nah, di sini kita juga dapat membuktikannya dengan cara biasa yang biasa kita gunakan dalam ekonomi. Kita bisa masukkan nilai dari masing-masing yang telah diketahui, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dengan memasukkan nilai-nilainya, kita bisa mendapatkan 300 dikurangi 0,25Y ditambah 20 ditambah 0,25Y. Y sama dengan 400 bagi 5. Sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan ilmu yang barokah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.